Ya. Salam mangrove. Mangrove, yes. Oke. Gini bapak-bapak, saya tempel di sini supaya kelihatan, tapi ternyata sebelah sana nggak kelihatan. Maju sul. Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan kertasnya, tulisannya enggak. Oke. Jadi gini bapak-bapak, coba buka di panduan praktik. Di panduan praktek itu apa pertanyaan? Motor. Ya, di panduannya. Biasanya panduannya masih baru itu sampai nanti pulang nggak ada lecek-leceknya itu. Nggak rusak ya. Nggak dibaca-baca halaman berapa Pak? Coba kelompok satu, coba bacakan pertanyaannya. Dibaca-baca. Bareng mungkin kalian turun tadi. Ya, siapa yang suaranya pecah? Bang Kamik kecapean ya. Pertanyaan dari mana? Halaman berapa? Ya, halaman berapa itu yang MP4? Halamannya digusur. Jadi jalan. Oh, nggak ada halamannya. Biak aja biak berapa? Oh iya ya. Ini apa ya? Yang gambar ya banyak. Skema gambar. Tabel ya Pak. Ya, yang di pengembangan, ya yang praktik pengembangan silvofisery itu ada gambar, tapi hitam ya di situ ya. Nah, nggak kelihatan. Tapi yang jelas ada hijaunya. Ya, oke. Berarti harus digambarkan di sini ya. Bentar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tapi saya jelaskan begini bapak-bapak. Yang sebelah sini ini laut kan? Skemanya itu. Kira-kira ya gambarnya. Kemudian ini ada mangrove-nya. Betul nggak? Ya. Nah, ini ada kolamnya, kolam tambaknya. Kemudian ini berbatasan dengan area lain ya. Mungkin aja ini bisa tambak lagi atau hutan mangrove lagi. Tapi kita skemakan yang di gambar itu ya. Jadi ini laut, ini saluran air keluar masuknya. Nah, kemudian ini kolam ya. Ini prinsipnya yang aquaculture terhubung dengan mangrove ya. Yang pengembangan dari silvofisery yang dianggap sebagai konsep baru ya. Nah, prinsipnya di sini apa? Prinsipnya kelompok 1 coba. Prinsipnya yang ingin dicapai dari aquaculture terhubung mangrove itu apa? Hasil perikanan ya Pak. Ya, pertama hasil perikanan, yang kedua Daya dampak ininya Pak, abrasinya ya, dampak abrasi bisa penyerapan limbah. Oke. Baik, kelompok 2 Berjawab sama kelompok 1. Kalau itu kelompok 3 dulu. Ya, paling tidak serapan air itu kalau sudah masuk kolam itu sudah steril lah Pak. Ya, Menetralisir kualitas airnya jauh kan lebih baik. Nah, itu. Ya, karena sudah terserap oleh mangrove yang ada di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah lokasi ini sudah menerapkan ini belum? Sudah sih kalau dari Nah, sekarang satu-satu kelompok 3 dulu. sudah Pak. Ya, sudah kenapa? Karena sudah ada mangrove di depannya dengan aliran kali sebagai keluar masuk air sirkulasi. Baik. Yaitu Ya, keluar masuk air sirkulasi sehingga gimana? sehingga ya air bisa steril terserap oleh mangrove. Ada ininya apa? Racun atau oksidan ininya Pak. Baik. Oke, kelompok 2.
sama aja. Kalau jawaban masih banyak itu. Kalau jelas silakan. Jawabannya yang lain. Kalau pola tambahan sini memang sudah termasuk aquaculture Pak ya, di mana di depannya itu sudah ada mangrove, di mana mangrove ini fungsi utamanya adalah awalnya itu kan untuk mencegah abrasi Pak ya. Ya. Ternyata di samping itu juga kan sebagai filterisasi terhadap sanitasi air kolam gitu. Ya, air oke. air Sama sampah. itu prinsipnya. Sama sebetulnya Ya. gitu. Ya. Kelompok 2 cukup mungkin ya. Kelompok 3 silakan. Satu gak Pak? Kelompok 1 Yang 3 lagi. cukup. Kira-kira ada tambahan nggak? Misalnya dari sisi fungsi mangrove ini sebagai biofilter sudah biofilter ya sebagai filter tapi oleh unsur biologis bukan filter oleh kimia kan Iya. ada filtering juga dengan kimia Alami. ya ini natural. alami ya. Dengan obat gitu Pak. Ya. Iya. Kemudian dari sisi tambaknya gimana? Pencegahan untuk abrasi juga. Oh, pencegahan untuk abrasi ya, oke. Kemudian apa lagi? Ya paling tidak mengurangi itu Pak. Dingin gak kan? Kelompok berapa? Ya kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 3 terus. Ya. Bisa sedikit kalau di kampung emang udah jawab. Kamu belum sampai kelompok telu. Kalau bisa gue sama, bisa gue Oke. jawab. Saking pinternya kelompok 3. Jadi sebenarnya bapak-bapak ya, dalam posisinya skema seperti ini hanya skema saja, sketsa saja. Sebenarnya posisinya di sini sudah menerapkan itu. Jadi kalau dikatakan ini harus dibangun seperti ini enggak juga. Ya, kecuali kalau di sini belum ada mangrove sama sekali, betul nggak? Betul. Betul. Kalau di sini belum ada mangrove sama sekali, ini yang perlu dibangun skemanya seperti ini. Tinggal eksekusi ya Pak. Nah, di sini posisinya sudah menerapkan ini sehingga kalau saya gambarkan seperti itu. Nah, jadi kalau di sistem aquaculture yang terhubung mangrove, saya singkat AMA aja ya, karena AMA singkatan dari aquaculture, mangrove associated itu bahasa Inggris ya. Jadi supaya mudah diingat AMA saja. Jadi di sistem AMA ini yang pertama itu kan salurannya kalau posisi digambarkan dari peta ya. Nanti bapak-bapak sebelum pulang, sebelum kita ke arah penanaman, ini nanti ngambil titik GPS di sini ya. Semua tuh. Ya semua titik Di GPS pasti saluran ini. berbeda-beda. Di saluran ini nih, Bang. Di saluran ini nih, Ya, di sana. saluran masuk ini. Ini. Atas jembatan. Ya, untuk memastikan nanti di gambarnya benar di situ, di peta, ya, bahwa benar-benar saluran airnya dari situ. Menyesuaikan. Kemudian titik GPS di pintu air ya, pintu air 1, kemudian pintu air 2, kan ada 2 di sini pintu airnya. Ya, jadi harapannya dari ini kan bapak-bapak bagi yang ini tampak dari mana ini kira-kira? Kita cara melihatnya dari mana? Dari samping, atas, atau dari bawah? Atas. Dari atas ya. Jadi kita melihat ini dari atas. Jadi lokasi ininya mangrove ya. Ini mangrove. Kemudian pintu airnya satu yang ini. Atasnya laut berarti harusnya itu. Ya, yang atasnya Atasnya. laut. Depannya yang kita dudukin ini Ini Pak. laut ya. Iya, yang paling atas, yang atas itu. Ya, Yang ini kita laut. dudukin. Nah, ini laut. Kalau di peta ini yang utara ya. Kalau ini nggak pakai utara selatan ya. Ini utara. Ini mangrove-nya ya. Yang ini yang posisi ini yang belum ditanami sepertinya yang ini ya. Nah, ini air masuk ke sini diharapkan ini sudah terfiltrasi. Tetapi pertanyaannya begini. Seberapa pengaruhnya filtrasi dari mangrove itu terhadap kualitas air? Jika lebarnya berapa gitu. Ya, Perabotannya. itu kan yang jadi pertanyaan ya. Ya, jadi panjangnya berapa kalau sehingga kualitas airnya itu sudah bisa lebih baik begitu ya. Nah, ini tentu bagi tiap tempat berbeda-beda. Makanya kenapa di setiap tempat selalu ada penelitian ya. Seberapa besar pengaruh biofilter ini terhadap kualitas air tambak. Kalau dari sini tentu sudah berbeda dengan di sini, tapi jaraknya untuk sampai kualitas airnya baik untuk tambak. Nah, ininya berapa nanti? Nah, kalau di sini ini salah satu judul juga Pak Andi ya. Bisa satu judul penelitian Iya, gitu. penelitian. Nah, jadi diharapkan memang
air yang dari sini sudah lebih baik masuk ke dalam tambak. Demikian juga kalau keluarnya sudah demikian gitu. Nah, nanti di pengaturan pintu airnya ya kalau memang seperti ini sudah lebih baik karena pintu airnya ada 2 ya. Jadi bisa diatur. Hanya bapak-bapak nanti gambarkannya. Saya nggak tahu alur yang pastinya masuk ke dalam tambaknya dari mana gitu. Ini kan nggak terhubung ya. Nanti bapak-bapak digambarkan di dalam kertas terpisah ya. Skema ini yang harus digambarkan ya. Tugasnya nanti di dalam kelas. Iya, Pak. Ya. Di dalam kelas nanti ini yang banyak ya tugas kita ya. Iya. Gak apa-apa, tapi kan besok masak-masak sambil makan ya. Iya. Tapi setelah itu kita kerja lagi. Iya, Bu. Ya. Ada yang ditanyakan? Pak, nanya Pak. Ya. Itu kan untuk skema global Pak ya. Ya, skema global yang sementara ya tugas kita ini per kelompok ini kan masing-masing dari pemetaan yang kita ini Pak. ya. Dari masing-masing itu sebetulnya dalam satu lokasi itu Pak. Ya. Nah, makanya untuk nanti pembuatan skema denah gambarnya itu kita tetap ngambil global atau gimana? Untuk keluar masuk pintu ininya kan keluar masuk air ininya sirkulasi pastinya dari titik yang kita kelola mungkin ke kelompok yang ke 1 atau di mana gitu. Ya. Cara pandang terhadap bagaimana cara menggambar, kenapa harus dibagi 3 kelompok pasti beda gambarnya. Jadi masing-masing tetap gambar. Tetap gambar. Sesuai sama yang di lokasi gitu. Sesuai dengan yang keadaannya. Misalnya cara menggambarnya Bapak pintu airnya di mana, ya nanti sesuai dengan ini. Dengan hasil apa yang Bapak lihat. Ya. Ini hanya gambaran aja bahwa di sini sebenarnya sudah menerapkan aquaculture yang terhubung dengan mangrove. Ya. Karena memang di sananya masih pada kecil-kecil ya Pak ya. Kecuali kalau sananya udah rimbun berarti udah hampir sama dengan lokasinya pada Yati ya. Iya, Pak. Ya kebetulan sekarang masih kecil-kecil di sana. Nanti mungkin ya permasalahannya akan lain juga. Seandainya di sana sudah pada tinggi juga. Nanti permasalahannya lain juga. Nah mungkin itu yang harus kita pertimbangkan dalam hal penerapan sistem aquaculture ini ya. Sistem budidaya tambak dengan sistem baik sistem AMA yang dianggap konsep baru ataupun sistem silvofishery yang sudah diuraikan tadi sama Pak Andi. Maaf Pak, kayaknya itu cuma gaya doang. Oh gaya doang ya? Tapi kalau gini nggak terdengar sama sekali ya? Ini lumayan loh, agak membantu sih. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Nah itu baru tuh. Sama aja. Kelompok 1 nanya dong. Ya kelompok 1. Kalau untuk keluasan, untuk tanam mangrove-nya itu gitu Iya. Pak. Iya. Misalkan kami kan 2000 meter Pak ya. Iya, iya. Kawasan tambak. Oke. Itu untuk jarak mangrove-nya itu berapa ratus batang gitu. Oh iya. Kalau Kalau yang 1 hektar itu kan 800. 800 berarti 2000 meter ya. 2000 meter. Berarti minimal Sistem tanggul ya. Konversi aja ya. dikonversi aja. Konversi dari 1 Ya. hektar menjadi kalau 800 berarti kan 0,8 kan? Iya. Ya. Kalau 1 hektarnya 800 berarti kalau 0,0 ya, 0,08 berarti. Itu dikonversi jadi berapa jumlahnya? Hitung itu berarti yang 2000 meter ini Pak 120-an gitu Pak. Ah, iya. 120 Batang. Iya gitu, ya gitu aja. Ya jarak Iya, tangan. di Ya dalam. maksudnya 120 itu untuk keliling kan? Keliling. Nah, keliling dan nanti coba itu kalau misal itu kan 800 itu angka minimal ya Pak ya? Oh, minimal. Nah, minimal. Enggak ngitung dari keliling aja Pak. Tergantung Jumlah dari berjarak makanya per makanya di rancangan teknis itu harus tercantum. Kalau di Harus mangrove itu kan tercantum, bukan berat. jarak tanam, Bapak itu ukurannya menanamnya pakai ukurannya propagol itu atau pakai jumlah. bibit. Kemudian jarak 0 per tanamnya hektar. kalau misalnya Luasan 800 area. untuk 800 2000 itu batang jaraknya per jadi hektar, berapa? gitu. Udah jelas di situ. Jadi Ya. tidak memperhatikan Ya. jarak tanam. Jadi jarak tanam. ini kaitannya nanti bapak-bapak mungkin gue yang nggak sistem berpengalaman ya. tanggul itu kan. Iya, Di tanggul. rantek itu Keliling. jadi Iya. dasar untuk pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan itu yang dilihat ranteknya dengan kenyataan lapangan. Jadi yang banyak kasus dari beberapa yang disampaikan oleh BRGM. Jadi di ranteknya bibit ya, tapi yang ditanam propagol. Nah itu Harusnya kan bibit. ya itu yang memang propagol sesuai mungkin jumlahnya ya, tapi bentuknya yang beda. Nah, Itu bibit. yang jadi temuan. Itu. Ada yang ditanyakan ini terkait ini? Kelompok 2 gitu. Kelompok 3 tuh. Oke. Jadi Musuh bapak-bapak di ini kelompok dengan yang tadi, mohon maaf,
Jadi gambar yang untuk peta Terpisah itu dengan ini ya. terpisah dengan ini. Karena ini lembaran di mata pelatihan yang keempat. Kalau yang peta tadi gambaran di rancangan MP3. Jadi kalau ini mungkin gambar yang sudah ada artinya. Ini gambar Ini menggambar yang memang sudah ada. kondisi yang Kalau- saat ini, kondisi Iya. saat ini. Kalau yang tadi pengukuran itu untuk merencanakan. Untuk Gambar merencanakan. Untuk merencanakan. Ya, untuk Iya. merencanakan. Iya. Oke. Jelas? Ya, Ya, oke. Kalau jelas, karena kopi belum datang ya. Iya Ya ngantuk. kita lanjut aja. Oh gitu. Berarti lanjut ke di bapak-bapak sekalian. Ini bikin saya sudah dokumen rancangan itu. Sudah. dokumen rancangan. Dibuka lagi mungkin di panduan prakteknya kali coba. Ya, Nanti jadi ada membuat dokumen rancangan tuh ya. coba saya pinjam satu dulu. Tadi kan belum dibahas kita ini. Jadi nanti kan mengisikan itu. Coba buka di Boleh lampiran dibuka. satu aja. Di lampiran satu. Yang pembuatan dokumen rancangan. Ya, format Ya. rancangan teknis sederhana. Kemudian di sana ada lembar pengesahan ya, rancangan teknis sederhana. Kalau di sini padat karya penanaman mangrove, nanti ditulisnya nanti judulnya penanaman mangrove dengan pola silvopiceri aja ya. Tahun berapa, kemudian lokasinya, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian luasnya berapa, pelaksananya kelompok apa. Nanti disahkannya nggak apa-apa kosong atau mau diisi nama Bu M juga boleh. atau dikosongkan juga boleh. Nah, nanti ini di pendahuluan ini ada maksud dan tujuan. Di maksud dan tujuan itu ada titik-titiknya, tinggal diisi tahun berapa, kemudian kecamatan apa, desa apa. Kemudian ini di komunitas apa. Ya. Kemudian di risalah umum ada letak dan luas, letak secara administratif, blok atau lokasi kalau ada ya. Kemudian desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa ya. Kemudian letak geografis, terletak di koordinat berapa, satu koordinat aja mungkin nanti dicantumkan di sini dari hasil pengukuran yang tadi. Yang tadi ya, lokasi yang tadi. ya. Yang lokasi titik tadi satu aja diukur tadi. seragamkan ya, titik satunya. Kemudian luas lokasi tanam berapa hektar ya. Jadi kalau tadi dapat dalam meter persegi, dikonversi menjadi hektar. Kemudian vegetasi dan penggunaan lahan pada umumnya, tipe vegetasi yang terdapat pada areal, jenis pohon apa, kalau ada ya. Kalau tidak ada berarti disebutkan bahwa penggunaan lahan di sini berupa tambak ya. Kemudian aksesibilitas dari kota kecamatan berapa kilo, provinsi, kemudian kabupaten berapa kilo ya. Kayak petugas sensus. Nah, di halaman 23-nya ada terkait dengan sosial ekonomi. Ketenaga kerjaan, untuk tenaga kerja untuk pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan oleh kelompok siapa ya. Sebut aja kelompok 2 aja nggak apa-apa, kelompok 1 gitu. Kemudian kelembagaan masyarakatnya dalam bentuk KTH apa ya, boleh juga misalnya sebagai contoh yang kali biru, segara ya, segara biru. Bakau. Nama anggotanya dimasukin ya, yang anggota kelompok, Anggota kelompok aja anggota nama-namanya. kelompok yang 10 orang itu. Nggak usah, NIK-nya nggak usah mungkin. Kemudian rancangan penanamannya. Nah, yang yang tadi sini yang itu. digambarkan Pak Fahmi ya. Yang digambar ini mungkin rancangannya silvopiceri dengan sistem penanaman pematang dengan berapa gitu ya. Panggul berarti ya. Ya, kebutuhan bibit benih, Iya. ya pola tanam dan kebutuhannya, pola tanamnya apa? Ya, berarti silvopiceri ya. Dengan pola apa? Dengan sistem apa gitu. Kemudian luasnya berapa hektar, jenis bibit atau benih ya. Bibit atau propagul ya, jumlah batang Yang berapa. segala itu dihitung ya Pak, bambu, kebutuhan bambu. Iya, anjir. Anjir. Nah, Sesuai di dengan rancangan jumlah bibitnya penanaman tadi. ini. Di rancangan penanaman masa persiapan yang pertama mungkin nggak ada isiannya. Kemudian yang kedua kebutuhan tenaga kerja. Iya. Misalnya pembuat larikan berapa hakoka nanti diperkirakan aja ya. Ada hasil diskusi kelompok. Kemudian pembuatan ajir
berapa HOK, pembuatan dan pemasangan papan nama, pembuatan dan pengangkutan serta penanaman bibit atau benih. Volumenya itu banyaknya akhirnya itu Pak ya. Ya, banyak ajir yang dibutuhkan. Ketua kelompoknya aja yang diskusi nanti. Biar sama hasilnya. Kan beda-beda luasnya. Beda pengukurannya tadi, Pak. Pengukurannya beda, makanya Yang dulu nggak kan boleh sama beda-beda kalau ini. lokasinya. Ada yang Kalau 2000, sama berarti- ada yang 3000, beda-beda. Berarti ngarang itu nggak Itu kan boleh. Iya, beda, Pak. Iya, sesuai dengan yang diukur Diukur tadi tadi. ya. Titiknya. Iya. Kemudian ini kebutuhan alat dan bahan kerja. Iya. Dibutuhkan berapa? Ajir, bambu. Kemudian apa lagi? Tali. Ya tali, misalnya tali. Ya nanti bapak-bapak yang kebutuhannya yang ditulis ya di sini. Sesuai fakta ya, jangan manipulatif. Ya kita belajar untuk menyusun, kan tidak semuanya bisa menyusun, saya Iya. yakin. Hanya beberapa orang yang sudah pernah. Tapi kita sambil diskusi, sambil Belajar, namanya berbagi belajar, ya, berbagi ilmu, berbagi informasi. Siap ketua ya. Kemudian rancangan, rancangan anggaran biaya. Nah, pembuatan larikan HOK-nya nanti berapa HOK, biayanya berapa, ya dihitung dengan mungkin standar minimum upah di Hari sini ya, orang kerja harian. ya. WMR Berapa di sini? 120. Nah, Kuli bangunan tapi 80.000 biasanya kalau 80. 80, Ya, itu. kalau yang 80 katanya 80 80.000. HOK-nya. RGM 80.000. enggak ngitung per meter. Nah, kemudian alat dan bahannya juga begitu. Nanti volumenya disesuaikan dengan yang setelah ditulis sebelumnya. Kemudian biayanya berapa. Nah, kemudian tata waktu. Iya. Tata waktu pembuatan larikan. Ya mungkin dikatakan kalau di sini ya disesuaikan ya, kalau misalnya untuk sampai ke perbaikan saluran atau apa itu butuh berapa kali dalam satu siklus, itu nanti disesuaikan aja dengan poin-poin yang di sini ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan di bawahnya ya. NB. Ya, bukan NB, ada nomor 12 dan seterusnya. Komponennya itu loh, komponennya Ya, mungkin komponennya. ya. Nambah. Kemudian peta lokasi Nah, nanti kita petanya buat di tadi. sana ya. Peta lokasi, kalau saya pikir dari yang peta dibagikan di situ aja diplot ya, titik-titiknya nanti dilampirkan. Kemudian desain rancangan untuk papan nama, silakan yang ini diisi ini apa? Tadi Pak udah Isian. digambarkan nggak apa-apa Pak? Dari saluran masuk laut, masuk ke lokasi Yang untuk apa? yang ini buat lahan, Buat lahan. nambah kayak gitu. Oh, kalau ini Contoh Kita aja. nggak ke situ kan, itu kan contoh. ah, Tapi udah dipetakan itu Pak. oh boleh juga sih. Boleh. Ya, boleh. Boleh nanti ditambahkan kalau perlu digambarkan. Ya. Nah, sudah untuk rancangan mungkin itu. Jadi untuk rancangan cukup begitu. Nanti bisa dikerjakan besok pagi sebelum kita masak-masak ya. Sama hari Kamis Kamisnya. ya, diselesaikan di hari Kamis pagi juga. Ya, jadi ada 2 hari lagi kesempatan menyelesaikan ini dengan gambar ini, kemudian membuat peta. Harapannya nanti Bapak selesai hari Kamis, kemudian tiap kelompok mempresentasikan ya di depan. Tinggal ngumpulin aja gitu besok. Mempresentasikan di depan kelas. Nanti teman-temannya saling apa? Menyimak dan memperbaiki kalau ada perlu diperbaikan, saran dan seterusnya. Nanti kita diskusi di dalam kelas. Oke. Untuk rancangan sudah jelas? Ya, jadi Ya. outputnya dokumen ya, dokumen Outputnya rancangan dokumen satu ini. bundel itu ya. Ya, bundel satu Per bundel kelompok ini. nanti ya. Yang secara teknis Dikumpulin. yang lain boleh dicoret-coret ya, Iya. tapi satu yang dikumpulkan dokumen gini. Ya, yang lain boleh mencoret-coret, Satu tapi utuh. satu yang dikumpulkan utuh Hmm. per kelompok ini. Beserta lampiran-lampirannya. Lampirannya ditambahin aja. Nanti kalau butuh kertas masih Balola masih Ivan untuk kertas A4. Yang saya untuk gambar atau apa? Yang gambar sekarang di luar itu aja. Ya.
Jadi yang rapi satu dikumpulkan ke saya ya. Nanti Nanti setelah diisi gitu Pak. setelah diisi. Diisi. Setelah diisi jelas. Yang kosong dikumpulin lagi. Nah, selesai nanti. Tadi itu ada larangan yang Lagi. dicoret-coret itu Pak. Jadi masih utuhnya aja mungkin. Itulah ketua kita Pak kelebihan. Ampun lah. Baik. Itu masih ada satu lagi nih. Sebelum penebaran. Iya, makanya ya, sambil kita diskusi nunggu ya. nunggu adem dulu. Nunggu kopi datang. Oke, siap. Snacknya ke sini, Pak. Ini langsung turun ke bawah, tapi nanti di perjalanan. Sambil nunggu snack ya. Saya udah bagikan buku panduan yang pengelolaan tambak ramah lingkungan di grup. Coba silakan dibuka. Di buku di ini di WA ya. Bisa rembukan nih. Grup masuk tak? Siap. Ini germasem. Kayaknya saya duduk aja ya. Iya Pak. Nyata duduk Pak. Duduk Pak, santai Pak. Porsi kondom budidaya ta. Sambil senderan juga ke apa Pak? Panduan pengelolaan budidaya. Iya betul. Budidaya. Salah di sini. Coba dibuka di grup itu panduan budidaya di Panduan budidaya tambak ramah lingkungan. Kalau yang nggak punya kuota ngomong. Kalau ya ngomong apa? Ngomong aja. Ngomong aja. Ngomong doang nggak salah ya. Sinyal Pak. Sinyal gitu. Panduan